Anak ini sangat kaya. Tapi karena kebotakan, saya diganggu setiap hari oleh teman-teman saya. Wan Tong tidak tahan. Lempar seember kotoran sapi ke anak-anak untuk menyelamatkan anak itu. Setelah itu, dia juga mengambil handuk untuk menyeka luka bocah itu. Sejak itu, anak laki-laki itu mencintainya dengan penuh semangat. Namanya Hun Chang. Pikir bisa hidup bahagia di Wan Tong. Siapa yang mengira bahwa di suatu tempat akan muncul Hun Paen yang tampan. Ketika Hun Paen melihat Wan Tong, dia tidak bisa menahannya. Wan Tong juga jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Sejak saat itu, kalian bertiga mulai cinta segitiga yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah dewasa, Hun Chang terlihat lebih baik daripada ketika dia masih muda. Tapi kepalanya masih botak. Dia selalu mengambil kesempatan untuk memanfaatkan Wan Tong. Tapi setiap kali Hun Pae memberikan tendangan, baru saja melihatnya melantunkan mantra aneh. Wayang melempar daun ke langit. Daun tiba-tiba berubah menjadi lebah yang kejam. Hun Chang diancam akan kabur. Wan Tong dan Hun Paen pulang. Tiba-tiba hujan deras. Untuk menyenangkan Wan Tong, Hun Paen mengatupkan tangannya untuk membaca mantra. Sedetik kemudian, di kepala mereka muncul daun pisang untuk melindungi mereka dari hujan. Wan Tong merasa senang. Saat Wan Tong bahagia, Hun Paen memetik bunga. Melamar Wan Tong. Memang benar bahwa Hun Paen benar-benar menggoda gadis-gadis. Tidak lama kemudian, Hun Paen dan Wan Tong mengadakan upacara pernikahan. Kalian berdua terlihat sangat intim. Tidak menyangka Hun Chang datang dan membuat kekacauan. Dia melihat gadis yang dia cintai menikah dengan musuh. Ingin memegang tangannya. Tapi dimarahi oleh Wan Tong karena sebuah pertandingan. Saya sudah menikah dengan Wan Tong. Jangan ganggu aku lagi. Anda bahkan tidak melihat diri Anda sendiri. Kata kudis ingin makan daging angsa. Habis cara. Dia hanya bisa mencium bau bunga yang biasa dipakai Wan Tong. Bersumpah akan membawanya kembali padanya. Untuk mendapatkan Wan Tong, Hun Chang memulai seorang penyihir yang kuat. Guru memberinya air untuk dipatuhi. Dia pergi ke Wan Tong dan mengatakan itu adalah tonik. Menipu dia untuk minum. Tapi Wan Tong melihat sikapnya yang pengecut. Tidak minum lagi. Cukup dorong mangkuk ke tanah. Meskipun Hun Chang sangat marah, tapi tak pernah menyerah. Hari berikutnya tentara kekaisaran datang untuk memberikan perintah suci. Ajak Hun Paen untuk bertarung. Hun Chang yang berdiri di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Ternyata dia membayar petugas untuk memberinya instruksi palsu. Ketika pergi, Hun Paen membuat pohon. Katakanlah pohon ini mewakili saya. Ketika rindu, bisa pergi ke pohon dan berbicara. Tapi jaga baik-baik. Jika pohon itu mati, dia juga akan menghilang. Ini didengar oleh Hun Chang. Setelah Hun Paen pergi berperang, dia segera mengirim orang untuk menebang pohon. Bawa abu hewan. Beritahu Wan Tong bahwa Hun Paen tewas dalam pertempuran. Wan Tong berlari untuk melihat. Daun pohon cinta telah layu. Dia tidak bisa tidak percaya ini. Hun Chang melihat waktunya telah tiba. Beri saja ibu Wan Tong sekeranjang emas. Katanya dia ingin menikahi Wan Tong sebagai istrinya. Tanpa diduga, ibunya dibutakan oleh uang. Setuju dengan pernikahan ini. Ibu karena sekeranjang emas. Dan berikan putrinya kepada pria keji. Agar tidak mengecewakan suamiku. Wan Tong menipu Hun Chang dengan mengatakan dia demam. Hun Chang tak percaya. Dia tidak keberatan dokter gigi menghentikan saya. Menjangkau dan menyentuh dahi Wan Tong. Tanpa diduga, dia benar-benar demam. Dia sangat sedih. Duduk sendirian di kursi. Pada saat ini ibu pergi ke. Ada alasan mengapa putrinya demam. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dia menyembunyikan sesuatu di bawah tempat tidur. Hun Chang sangat marah setelah mendengar ini. Tanpa diduga, keduanya sudah menikah. Dia masih menjaga dirinya sendiri. Dia memutuskan untuk tidak memanjakannya lagi. Lari untuk mematikan kasur.
Ternyata di bawah kasur ada pohon penyebab demam. Melihat kebenaran terungkap, Wan Tong datang dengan rencana baru. Dia mengeluarkan pisau dari kotak rias. Peringatkan Hum Chang untuk tidak mendekat. Tapi Hum Chang bertingkah seolah dia tidak mendengar apa-apa. Agar dia tidak lagi memikirkannya, dia menikam perutnya dengan pisau. Habis cara, Hum Chang hanya harus pergi dengan menyakitkan. Di sisi lain, Hum Paen tiba-tiba menerima Tin Wan Tong menikah dengan Hum Chang. Dia segera pulang untuk memonopoli Wan Tong. Hum Chang menemukan dua pembunuh untuk membunuh orang. Siapa sangka Hum Paen begitu kuat, berubah menjadi kerbau yang membunuh pembunuh. Hum Chang tidak punya pilihan selain melarikan diri. Cepat kembali dan tarik Wan Tong tinggi dan lari. Tapi Wan Tong menolak untuk pergi. Di saat mendesak, Hum Chang memaksa mulutnya untuk berbicara tentang kembalinya Hum Paen. Ketika dia mendengar bahwa suaminya telah kembali, Wan Tong sangat senang. Pergi temukan dia segera. Pada titik ini, Hum Paen telah mencapai awal desa. Wan Tong berlari untuk memeluknya. Dia tahu Hum Paen mencurigakan. Jadi dia segera menjelaskan bahwa dia masih belum berhubungan seks dengan Hum Chang. Setelah menyelesaikan keraguan, Hum Paen mengeluarkan pisaunya dan bersiap untuk membunuh Hum Chang. Saat ini seorang gadis keluar dari perahu. Hentikan pertempuran ini. Wan Tong bertanya siapa ini. Dia bilang dia adalah selir Hum Paen. Setelah pulang ke rumah, Hum Paen dengan senang hati memperkenalkan selirnya ke Wan Tong. Wan Tong berpikir bahwa suaminya masih mencintainya, jadi membenci selir. Mengatakan bahwa dia tidak ingin melihatnya, bahkan ingin tahu. Selir juga tidak rata-rata. Katakan Wan Tong berbicara dengan tidak hormat. Tidak terlihat seperti seorang istri. Wan Tong tidak memperhatikannya. Keluarkan syal yang aku rajut untuk suamiku. Hum Paen mengambilnya dan melihatnya bersama selirnya. Takut bersikap dingin pada selir. Pada saat ini, selir mengambil syal Wan Tong untuk ditenun. Beritahu Dayang bahwa bahannya kasar. Bisa juga digunakan untuk membersihkan kaki. Selir mengkritik tanpa henti. Tapi Hum Paen tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pikir suaminya masih mencintainya. Pulang bersamanya. Tapi tak disangka, dia dimarahi oleh suami dan selirnya. Hari itu, selir dan Dayang berdiri di depannya. Sengaja menjatuhkan handuk yang dia tenun untuk suaminya ke tanah. Injak kaki untuk menyeka. Wan Tong melihatnya dan menjadi marah. Letakkan kepalanya di atas meja. Pelayan itu menuangkan bubur panas ke wajahnya. Hum Paen mendengar pertengkaran itu dan langsung berlari. Lalu dia melihat adegan di mana mereka menindas selir. Selir itu buru-buru mengaku kepada Hum Paen. Katanya dia dan pelayan itu berkolusi untuk menggertaknya. Hum Paen percayanya. Tidak dengarkan penjelasan Wan Tong. Juga ajari dia. Dia istri tertua tetapi tidak tahu bagaimana merawat adik perempuannya. Tidak menghormati selir berarti tidak menghormati suami. Wan Tong marah. Berkata bahwa tidak bisa menghormati wanita yang mencuri suaminya. Tapi Hum Paen menolak untuk mengerti. Dia pikir dia memiliki hak untuk melakukan itu. Apa gunanya menikahi selir lain? Tidak peduli berapa banyak istri yang kamu nikahi. Kemudian Wan Tong masih menjadi istri tertua di keluarga. Tapi Wan Tong sama sekali tidak ingin menjadi selir. Dia hanya ingin menjadi satu-satunya istrinya. Selir tidak tahan. Menyalahkan Wan Tong karena tidak menjaga agamanya. Pasti jatuh cinta dengan uang Hum Chang. Merayu orang untuk menikahinya. Tapi berani bilang terpaksa. Wan Tong tidak tahan lagi. Berikan selir tendangan. Keduanya mulai berkelahi. Dia meninju saya satu tendangan. Hum Paen tak terbendung. Adegan yang sangat kacau. Pada saat ini, Wan Tong sayangnya menamparkan wajah Hum Paen. Hum Paen langsung kehilangan kesabaran. Kirim dia kembali. Katanya aku hanya menikahi seorang selir. Bukan masalah besar. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia mengambil keuntungan ketika suaminya pergi berperang.
Menikah dengan Hum Chang sebagai suami. Wan Tong mendengar itu memilukan. Singkirkan Hum Paen dan selirnya. Kedua belah pihak saling menyalahkan. Tidak ada niat untuk sembuh. Hum Paen dengan marah membawa selirnya untuk pergi. Wan Tong yang malang menjadi orang yang tidak berdaya. Cintanya pada suaminya kini jadi bahan tertawaan. Wan Tong tidak tahan dengan ketidakadilan ini. Siap gantung diri. Hum Paen melihat sesuatu yang tidak biasa, segera berlari. Tampaknya keduanya saling memberi kesempatan. Siapa sangka dia akan diselamatkan lebih dulu oleh Hum Chang yang bersembunyi di sudut. Pada saat ini, Hum Paen datang. Melihat Hum Chang memegang Wan Tong di tangannya. Hanya bisa pergi. Ternyata dirinya selalu bercanda. Sebagai diriku sendiri, aku melebih-lebihkan cintaku pada Hum Paen.